Jam berisik.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih yang ada di rumah dimanapun berada. Saya ucapkan selamat hari Minggu, kita berjumpa lagi walaupun secara virtual, tapi saya percaya sukacita kita tidak pernah luntur, amin. Saya undang semuanya untuk boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita naikkan saat teduh kita. Kami berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Engkau masih menyertai kami. Kami masih boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan cinta-Mu Tuhan yang begitu besar atas setiap kami Tuhan. Ini kami mau datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang membawa persembahan yang terbaik, yang kami mau naikkan hanya untuk Engkau Tuhan. Ku ingin Engkau
kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan yang masih kami bisa rasakan sampai hari ini Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan, semua karena penyertaan Engkau. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau bertahta Tuhan atas ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah sukacita surga memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semuanya bersukacita, amin. Boleh lambaikan tangannya, meskipun di rumah kita lambaikan tangan kita, tanda kita bersukacita, haleluya. Kita mau naikkan pujian bahwa hidupku takkan sama karena ada Yesus dalam hidup kita, amin. Yes. Iya. Kaulah satu-satunya, Dia sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinan, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, katakan hidupku takkan sama. Sekali lagi kita katakan, Kaulah satu-satunya, Dia sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Dia kebenaran, amin. Dia kebenaran yang selalu kupegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, Saudara semua, saya percaya semuanya bersukacita lewat pujian yang dinaikkan, amin. Hidup kita tidak akan sama karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, amin. Saat ini kita mau persiapkan persembahan. Boleh mempersiapkan persembahan kita, dan untuk persembahan sendiri boleh dilakukan dari pengumuman yang akan ditaruh di layar Zoom. Saya undang Bapak Ibu semua, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang siap memberi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, sekolah kami Tuhan. Engkau yang akan memperluas setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mau memberi yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pemberian kami Tuhan. Biarlah apa yang telah kami berikan ini boleh menjadi alat Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau terima yang lebih lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua, boleh tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Kembali kita mau angkat satu pujian bahwa Engkau telah mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang baru Tuhan.
bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau telah mengubah setiap hidup kami Tuhan. Engkau telah angkat kami dari setiap dosa kami Tuhan. Engkau telah membuat hidup kami menjadi baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya Tuhan untuk kami boleh memberikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan seturut dengan apa yang Kau ingin lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya kami mengucap syukur atas setiap pujian penyembahan yang kami boleh naikkan Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau membukakan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, lewat firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibirnya Tuhan. Biar apa yang diperkatakan Tuhan berasal daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengar, kami boleh diubahkan Tuhan lewat firman yang baru Tuhan. Biar hidup kami boleh semakin hari semakin berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang pagi hari ini boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara semuanya. Walaupun hari ini ya pagi-pagi sudah diguyur hujan, ya, tapi saya percaya hujan tidak membuat semangat kita pudar, ya. Kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, ya. Kalau kita selalu menyala-nyala di dalam Tuhan, kita selalu bersemangat, antusias di dalam Tuhan, itulah saudara yang akan membuat kita selalu sehat. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap saudara ada kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, ya. Dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita. Nah, saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul iman dan perbuatan. Haleluya, saudara ya, iman dan perbuatan ya. Untuk itu saudara, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai 22 ya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, saya ulangi Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Puji Tuhan, saudara. Ya, ayat ini didahului dengan kalimat yang tidak mengenakkan, saudara ya. Ya, dikatakan hai manusia yang bebal, ya, saudara. Ya, ini sebuah ungkapan ya, kemarahan ya, kemarahan yang kudus ya, kemarahan yang suci, saudara ya. Ya, menyebut ya orang-orang Kristen ya pada zaman Yakobus, saudara, rasul ya, bahwa mereka bebal ya. Kenapa mereka disebut bebal, saudara? Karena ya pada waktu itu banyak orang mengira bahwa yang penting sudah menjadi orang beriman
ya. Yang penting sudah menjadi orang beriman. Memang saudara ya, itu sangat penting menjadi orang beriman ya. Sungguh-sungguh itu sangat penting ya, penting kita menjadi orang beriman. Tapi saudara, kita tidak cukup hanya menjadi orang beriman yang percaya kepada Yesus. Itu belum selesai ya. Kita memang saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus saudara ya, dan menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita sebagai juru selamat satu-satunya, kita pasti selamat saudara ya. Tetapi saudara, kekristenan kita tidak berhenti sampai kita menerima keselamatan saja ya. Kita dipanggil oleh Tuhan saudara supaya ya kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang besar ya, perbuatan-perbuatan yang luar biasa ya. Saudara, banyak orang ya berpikir bahwa perbuatan besar itu melakukan mukjizat ya. Saudara, memang mukjizat itu juga termasuk ya melakukan perbuatan besar saudara ya. Tapi perbuatan-perbuatan besar yang lebih daripada itu saudara ya, kalau kita saudara melakukan hal-hal yang baik ya. Puji nama Tuhan saudara. Jadi saudara, firman Tuhan tadi dikatakan saudara, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong ya. Tadi saya katakan saudara, iman itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Tanpa iman saudara, firman Tuhan mengatakan adalah berdosa ya. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah berdosa. Ya, jadi iman itu sangat penting. Iman itu sangat fundamental ya. Iman itu dasar saudara ya. Fundamen ya, sangat mendasar. Kalau kita nggak punya iman saudara, kita tidak punya juga perbuatan ya. Oleh karena itu saudara, iman itu sangat penting. Tapi saudara, kita juga harus punya iman yang benar ya, yaitu iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dia adalah Mesias ya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan di dalam hidup kita ya. Saudara, kalau iman kita di luar daripada iman kepada Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, itu iman yang fiksi ya, itu hanya dongeng. Iman di luar Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, saudara, itu tidak akan membuat ya kekristenan kita ya berbuah ya. Jadi saudara, kita nggak boleh ya percaya kepada Injil yang lain. Kita tidak boleh percaya kepada Tuhan yang lain ya. Saudara, hanya Yesus Kristus ya sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Kalau iman kita bukan kepada Yesus, ya, saudara, itu akan membuat kita ya memiliki perbuatan-perbuatan yang salah. Ya. Kita akan berbuah-buah yang jelek. Kita akan berbuahkan kejahatan. Kita lihat saudara, banyak sekali terjadi ya. Orang yang memiliki iman yang salah ya, mereka saling membunuh ya. Saudara, itu pun juga pernah terjadi saudara di dalam dunia kekristenan saudara. Di dunia kekristenan pernah terjadi orang Kristen dengan orang Kristen saling membunuh saudara. Antara aliran dengan aliran yang lain saudara, mereka saling membunuh. Itu pernah terjadi dalam sejarah kekristenan dan itu harus kita akui, saudara. Ya, karena mereka memiliki iman yang salah, saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita memiliki iman yang salah, ya, kita akan berbuahkan buah yang salah juga, saudara. Ya, lahirnya teroris, saudara, karena mereka memiliki iman yang salah. Ya. Mereka menghalalkan darah ya orang yang punya kepercayaan lain ya karena punya iman yang salah
Ya, terjadi perang karena agama, saudara, karena punya iman yang salah. Ya, kalau iman kita benar, saudara, akan berbuahkan kebaikan. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dari buahnya lah kamu dikenal. Ya, kita ini orang Kristen yang imannya benar atau tidak itu ditentukan oleh buah-buah yang kita hasilkan, saudara ya. Buah-buah yang kita hasilkan, ya, itu buah-buah yang baik atau buah-buah yang busuk. Ya, kalau iman kita benar, pasti kita akan berbuah-buah yang baik. Buah yang baik itu dinikmati oleh banyak orang, ya. Buah yang baik itu dirindukan oleh banyak orang, ya. Buah yang baik itu akan membuat orang menjadi sehat. Haleluya, saudara ya. Nah, saudara, kekristenan kita bisa kita lihat, ya. Jangan melihat orang lain, ya. Melihat diri kita, saudara, ya. Apakah kekristenan kita sungguh-sungguh benar? Ya, iman kita sungguh-sungguh benar atau tidak, ya, itu bisa kita lihat dari buah-buah kita. Buah-buah saya, buah-buah saudara sendiri. Saudara yang bisa ngelihat, kita nggak boleh ngelihat orang lain. Ya, kalau yang kita hasilkan adalah buah-buah yang baik, ya, yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan oleh orang lain, saudara. Itulah, saudara, kekristenan kita, iman kita, iman yang benar. Ya, kalau membenci, membunuh, ya, sombong, iri, dengki, mementingkan diri sendiri, congkak, itu imannya salah, saudara. Ya. Yang salah imannya. Kepada siapa dia beriman? Ya. Kalau iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup kita, saudara, pasti ya kita akan menghasilkan buah yang sedap, buah-buah yang bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Ya, kalau iman kita benar, saudara, tidak ada kebohongan, tidak ada tipu muslihat, ya, tidak ada kemalasan, ya, tidak ada caci maki, tidak ada kebencian, ya, kita mudah mengampuni. Haleluya. Ya, akan terus saya lanjutkan, saudara. Jadi, saudara, di luar Yesus hanya iman ilusi. Ya, kalau iman kita di luar Yesus hanya iman ilusi. Ya, Allahnya juga Allah yang ilusi, Tuhannya juga Tuhan yang ilusi. Ya, di luar Yesus, saudara ya. Nah, bagian 2, iman menentukan perbuatan. Jadi, saudara, iman kita yang benar, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus itu sangat menentukan perbuatan-perbuatan kita. Ya, perbuatan-perbuatan kita, ya, sungguh-sungguh, saudara, akan menjadi berkat kalau iman kita benar, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya, terjemahan lain dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, mati, saudara. Ya, jadi nggak ada gunanya kita beriman kalau tidak ada perbuatan. Ya, jadi, saudara, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, saudara, maka, saudara, ya, ada tindak lanjutnya. Orang yang terima Yesus, saudara, ada kerinduan untuk berbuat baik. Ya, orang yang terima Yesus dalam hidupnya, ya, dia senang berbagi, ya, dia senang menolong, ya, dia senang mengampuni, dia senang hidup dalam kebenaran, dia tidak senang melihat ketidakadilan, ya. Orang yang sudah terima Yesus terus hidupnya tidak pernah berhenti berbuah, terus
terus berbuah, berbuah. Buahnya lebat. Haleluya. Ya. Jadi saudara, itu sebabnya Rasul Paulus di dalam kitab Galatia ya pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kamu jemu berbuat baik. Haleluya. Ya. Jangan jemu berbuat baik. Itu di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 saudara ya. Ya, jadi saudara, orang yang imannya benar, ya, orang yang terima Yesus, ya, itu otomatis, saudara, ya, punya kerinduan, ya, untuk hidupnya ini bisa menjadi berkat. Ya, dia punya kerinduan berbagi kepada orang lain. Dia punya kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, saudara, ini kekristenan. Ya, ini iman yang benar, saudara. Kalau orang mengatakan, oh saya sudah beragama Kristen, tapi enggak berbuah. Oh saya sudah beragama Kristen, tidak suka berbagi, itu bukan. Itu iman yang mati, saudara. Ya. Oh saya sudah Kristen, tetapi tidak mengampuni. Oh saya sudah beragama Kristen, tetapi masih sombong. Ya. Oh saya sudah beragama Kristen, tapi masih suka berbohong, menipu. Ya. Oh saya sudah beragama Kristen, tetapi suka ya membuli orang lain. Ya, saudara, itu iman yang mati, iman yang kosong. Ya. Iman yang sungguh-sungguh benar. Ya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan membuat orang tidak pernah berhenti berbuah. Haleluya, amin. Dan firman Tuhan mengatakan, sampai masa tua, ya, sampai masa tua lanjut usia, tetap berbuah banyak. Haleluya, tidak pernah berhenti berbuah. Ya, jadi buahnya bukan buah musiman, saudara ya. Ya, haleluya. Ya, ada pohon-pohon yang berbuahnya musiman, ya, seperti rambutan, seperti buah mangga, ya. Tapi ada buah, saudara, ada pohon yang buahnya enggak berhentinya, tidak diatur, tidak dipengaruhi oleh musim, ya. Contohnya, saudara, pohon kelapa. Kalau saudara lihat pohon kelapa, terus berhenti berbuah, saudara. Haleluya. Dan pasti saudara pernah melihat ada pohon-pohon yang lain, saudara, yang buahnya enggak dipengaruhi oleh musim. Musim panas, musim hujan. Ya. Tapi saudara, baik musim hujan, musim panas, terus berbuah. Nah ini orang Kristen, saudara. Ya. Orang Kristen terus berbuah. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemik, ya kita ya masa-masa perekonomian agak sulit, tapi saudara, sulitnya tekanan-tekanan ekonomi tidak membuat kita berhenti berbuah. Amin. Haleluya. Ya, kita harus terus ya berbuah. Ya, saudara, buah kita dinantikan oleh banyak orang. Ya, dinantikan, dirindukan oleh banyak orang. Seperti kita, saudara, ya, menantikan buah, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita merindukan buah, ya. Kita merindukan ya air kelapa, ya. Kita merindukan ya buah kelengkeng dan sebagainya, saudara ya. Demikian juga, saudara, hidup kita yang berbuah. Buah-buah dari hidup kita ini dirindukan oleh lingkungan kita, dirindukan oleh keluarga kita, dirindukan oleh masyarakat, dirindukan oleh banyak orang. Ya, saudara, kemarin saudara ya ada yang memberikan info kepada kami ya bahwa di Kalimantan banyak yang sakit, ya hamba-hamba Tuhan di sana banyak yang sakit,
Ya, saudara minta kepada kami ya untuk bisa membuat herbal ya. Wah, saudara, ya, saya dengan senang hati bersama istri ya melakukan, saudara ya, sampai ya istri saya tidur jam ya 12 ya, saudara, tapi bukan untuk pamer, saudara ya. Ini hanya sekedar ya merangsang setiap kita, jangan berhenti berbuah ya. Dan kami kirim, saudara ya, kami kirim herbal ya ke Kalimantan, ya kami kirim ke Banten, ya kami kirim ke yang di Jakarta dan sebagainya, saudara ya. Nah, saudara, itu bagian dari berbuah ya. Walaupun kita di masa-masa sulit, pandemik ya, saudara jangan berhenti berbuah. Ingat yang selalu saya dalam khotbah selalu saya sampaikan, saudara ya, bahwa pagar batok lebih tinggi dari pagar tembok ya. Batok itu kan kecil, saudara ya, tapi itu lebih tinggi dari pagar tembok, yang artinya, saudara ya, batok itu adalah nasi priuk kita ya. Kita berbagi dari penghasilan kita, berbagi dari uang kita, harta kita kepada orang lain ya. Maka saudara ya, maka ya itu bagaikan pagar yang kuat melindungi kita dari penyakit, melindungi kita dari segala mara bahaya ya. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi saudara, iman itu ya, kesimpulannya iman itu harus disempurnakan dengan perbuatan ya. Jadi iman itu ya tidak boleh berhenti ya sampai kepada iman itu sendiri, saudara, tapi iman kita harus dilanjutkan dengan perbuatan. Seperti Indonesia, saudara. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, saudara, Indonesia nggak ada artinya merdeka kalau tidak diisi, ya, diisi dengan nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri, saudara. Ya, kemerdekaan nggak ada artinya, saudara, kalau ya masyarakat masih bodoh, masyarakat masih miskin, masyarakat tidak ada usaha-usaha untuk membangun bangsa negara ini, saudara, nggak ada artinya. Ya, kemerdekaan itu harus diisi dengan ya pendidikan supaya masyarakat jadi pintar, melahirkan intelektual yang banyak, melahirkan para ahli ekonomi, ahli kimia, ahli perminyakan dan sebagainya, saudara. Ya, jadi kemerdekaan harus diisi dengan pendidikan, diisi dengan kerja keras, ya, diisi dengan membangun ya rumah sakit, ya, diisi dengan membangun gedung-gedung, ya, fasilitas-fasilitas, infrastruktur dan lainnya. Haleluya. Jadi saudara, kemerdekaan nggak ada artinya ketika tidak diisi dengan yang tadi saya sebutkan, saudara. Demikian juga, saudara, kita mendapatkan kemerdekaan dari Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara, harus dilanjutkan, harus disempurnakan, ya, disempurnakan iman kita itu dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan, terus berlomba-lomba berfokus untuk berbuat baik, seperti Paulus mengatakan, mati itu untung, ya, mati itu untung, tapi kalau aku hidup untuk Kristus. Terus berbuat, tidak pernah berhenti berbuat. Itulah, saudara, ya, mengisi iman kita dengan perbuatan, dan perbuatan baik itu menyempurnakan iman kita. Ya, jangan mengisi iman kita kepada Tuhan Yesus, saudara, dengan kejahatan,
dengan kesombongan, dengan dendam, dengan iri, dengan serakah, ya, semua harus kita singkirkan. Diisi dengan hal-hal yang baik, ya. Di masa-masa pandemik ini, saudara, ya, kita terus ya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa aku bagikan kepada orang lain? Ya, mungkin kita tidak bisa berbagi ya dengan harta, kita tidak bisa berbagi dengan materi, tapi kita bisa berbagi dengan mendoakan. Ya, mungkin kita tidak bisa berbagi ya dengan uang kita, ya, tapi kita bisa berbagi dengan hal-hal yang lain. Menolong orang lain tidak harus dengan materi, tapi syukur. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa berbagi dengan materi, kita bisa berbagi dengan nasi periuk kita, ya. Kita bisa berbagi dengan jatah makan kita. Oh, puji Tuhan. Misalnya saudara, oh Tuhan, ya, jatah makan saya akan saya kurangi. Ya. Kalau saya suka ya sehari ya makan ayam goreng 3 kali pagi, siang, sore, saya sekarang akan saya kurangi ya hanya 2 kali makan ayam goreng ya. Yang 1 porsi akan saya bagikan kepada orang lain. Oh, puji Tuhan. Ya, itu namanya membagikan nasi periuk kita, membagikan jatah ya, jatah yang harusnya itu menjadi hak kita. Saudara, itu sangat baik. Ya. Mari pandang sekeliling kita, siapa yang kekurangan. Ya. Jangan berfokus terus kepada diri sendiri. Itu tidak mengisi kemerdekaan tadi, saudara. Tidak mengisi iman kita. Ya. Hari-hari ini banyak orang yang berpuasa, ya, supaya Tuhan menjamah ya, orang-orang yang sakit COVID disembuhkan. Banyak orang yang bergumul, berdoa, berpuasa supaya ada anak-anak Tuhan yang menemukan obat untuk COVID. Nah, bagus, saudara ya. Ya, supaya ya kita tidak terus ya dihantui dengan COVID. Ya. Haleluya. Mari ya kita terus mengisi iman kita. Ya, menyempurnakan iman kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Siap, saudara? Saya percaya setiap kita yang sudah lahir baru mengatakan siap, siap Tuhan. Ya, saya siap menjadi berkat. Saya siap. Ya, walaupun mungkin di tangan kita nggak ada apa-apa, tapi saudara, ya kita siap. Ya, dan kalau kita mengambil keputusan siap, Tuhan akan pakai saudara. Ya. Tinggalkan semua kehidupan yang lama, ya. Tinggalkan saudara semua ya yang tidak mendatangkan buah. Haleluya. Untuk itu saudara, bagi saudara-saudara ya yang belum ya memiliki iman yang benar, ya, terima Yesus dengan benar, saudara. Terimalah Yesus sebagai pemimpin, ya, penguasa, sebagai Tuhan dalam hidup saudara sepenuhnya, 100%. Dan kalau Yesus sebagai Tuhan 100%, kita hamba-hambanya, saudara. Ya, Tuhan, ya, suruhlah saya apa saja, aku akan kerjakan Tuhan. Itu namanya hamba, saudara. Ya. Tapi kalau ya seperti orang Jawa disuruh bilang engkau sek, nanti dulu, ya saudara, itu bukan nilai seorang hamba. Hamba itu memiliki nilai ya seperti tentara, siap kerjakan. Ya, itu saudara, siap kerjakan walaupun ya belum tentu bisa mengerjakan. Ya, tapi Tuhan yang memberi kekuatan, ya, kemampuan. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri, saudara ya. Kita akan angkat pujian. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama, hidup yang tidak berbuah, ya, hidup yang mati, ya, tidak menghasilkan buah, ya, iman yang mati yang tidak berbuah, ya, kita tinggalkan, ya. Puji Tuhan, haleluya.
sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati, haleluya. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Amin. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah iman yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tanpa anugerah-Mu kami tidak bisa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menarik kami untuk memiliki iman, untuk menerima Tuhan Yesus. Dan oleh iman kami diampuni dari dosa-dosa kami yang lalu, dari dosa-dosa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Kami dikuduskan, kami diperbaharui, kami menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, perjuangan kami akan terus berlanjut. Kami mau taat kepada firman-Mu Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang terus tidak berhenti berbuat baik. Supaya lewat hidup kami banyak orang diberkati. Lewat hidup kami orang-orang di sekitar kami merasakan kedamaian. Lewat hidup kami orang-orang di sekitar kami akan melihat Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan perkaya kami dengan berbuat baik. Perkaya kami dengan hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah lewat Zoom ini ya Tuhan. Baik kami di rumah atau mungkin kami di tempat lain. Dan kami juga yang beribadah melalui YouTube, berkati kami dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Berkati perekonomian kami Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kami. Sehingga setiap kami hidup dengan tercukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, mereka yang terkena COVID. Tuhan tolong, biar kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang terkena COVID ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat mereka yang sudah Tuhan sembuhkan. Lewat perjuangan mereka Tuhan, Engkau sudah memberi kekuatan, Engkau sudah memberi kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan semua yang masih
dalam keadaan yang baik ini Tuhan, biar perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga setiap kami tetap kuat, tetap sehat, beraktivitas, dan tetap produktif dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, khususnya buat Presiden, menteri-menteri semua Tuhan, pejabat tinggi negara, berikan roh takut gentar akan Tuhan. Supaya mereka menjalankan amanat bangsa negara kami, menjalankan undang-undang dasar, dan peraturan-peraturan yang ada. Supaya semua boleh berjalan dengan tertib, dengan baik. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada lagi tekanan-tekanan kepada minoritas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Curahkan kebangunan rohani atas bangsa kami. Supaya banyak orang bertobat, banyak orang menerima Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat. Terimalah saudara, segala berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan memimpin saudara, menikmati kebenaran, dan hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga hidup kita kaya akan perbuatan-perbuatan yang mulia. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan, amin. Puji Tuhan. Ya. Tuhan memberkati setiap saudara semua, dimanapun saudara berada. Dan kita akan berjumpa kembali dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dalam hari Minggu yang akan datang. Puji Tuhan.